Tawon Vespa afinis atau yang kerap dikenal dengan tawon das diketahui memiliki panjang tubuh sekitar 3 cm dan memiliki warna dominan hitam belang kuning atau oranye di bagian perutnya. Tawon kendi Vespa afinis adalah spesies serangga daripada genus Vespa. Spesies ini telah diuraikan oleh Linnaeus pada tahun 1764. Dalam bahasa Jawa, tawon ini disebut sebagai tawon ndas. Ndas artinya kepala, karena sarang tawon ini terbuat dari tanah atau lumpur yang berbentuk seperti kepala. Tawon kendi mencari makan dekat dengan tanah di daerah berumput, hutan, dan gurun. Biasanya ia memakan getah pohon, nektar, buah-buahan, dan air liur larva, serta makanan berprotein seperti bangkai, tawon kertas, dan lebah. Makanannya terutama terdiri dari makanan cair seperti nektar dari bunga. Ia juga memakan lebah dan mengumpulkan daging dari serangga yang baru mati. Di Singapura ia memangsa lalat yang tertarik dengan bangkai. Sarang tawon kendi dibangun tinggi di pohon, tetapi juga rendah di semak-semak serta di rumah-rumah. Sarang yang dibangun di pohon tinggi umumnya memanjang. Di daerah tropis sarangnya berbentuk buah pir atau berbentuk drop, tetapi di daerah subtropis sarangnya berbentuk oval dengan bagian atas yang membulat. Sarang kecil berbentuk bola dengan pintu masuk samping, sementara sarang yang lebih besar memanjang secara vertikal dan mungkin memiliki banyak pintu masuk. Sarang-sarangnya memiliki amplop tertutup dengan banyak lapisan kertas melingkar yang saling tumpang tindih. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 60 cm di daerah tropis. Vespa afinis termasuk ke dalam ordo Hymenoptera bersama semut dan lebah. Tawon jenis ini termasuk di antara 860 spesies yang berada dalam satu keluarga, yakni Vespidae. Makanan tawon Vespa bersumber dari nektar bunga, lebah, buah-buahan yang telah membusuk, hingga bangkai serangga yang baru mati. Hewan ini dikenal bersifat agresif dan punya sengatan yang mematikan. Seperti sejumlah spesies dari ordo Hymenoptera lainnya, tawon Vespa afinis punya alat sengat yang sekaligus berfungsi sebagai kantung reproduksi untuk bertelur. Oleh karena itu, mekanisme sengat hanya dimiliki oleh tawon betina. Racun akibat sengatan tawon ini mengandung beberapa senyawa kimia, seperti asetilkolin, histamin, serotonin, fosfolipase A, hyaluronidase, katekolamin, peptida pelepas histamin, mastoparan, peptida kemotaksis, dan kinot neurotoksik. Bila hanya 1 atau 2 tawon, dosisnya kecil, namun bila yang menyengat banyak jumlahnya maka dosisnya akan tinggi. Korban yang terkena sengatan dalam jumlah dosis kecil, tak akan sampai meninggal, hanya akan mengalami alergi dengan gejala bengkak. Dapat ditangani dengan cara dikompres menggunakan es ataupun bila tersisa sengatannya dapat dicabut. Kendati demikian bila tak ditangani selama 1 kali 24 jam atau yang menyerang secara berkelompok, maka akan mengalami anafilaksis atau reaksi alergi berat. Edema paru sendiri adalah kondisi adanya penumpukan cairan di paru-paru yang akhirnya berakibat sulit bernapas. Lalu, gagal ginjal akut menyebabkan fungsi ginjal menurun secara drastis.